Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Pramadia Putri, nomor induk mahasiswa 202111242 dari kelas HES 3G. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Langsung saja, ada 3 topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, konsepsi formal substansi hukum Islam, yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam, kemudian yang terakhir, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substansi hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Juhaya S. Praja dan Joseph Schatz juga menegaskan bahwa sumber hukum Islam tidak terlepas dari ketiganya. Pemikiran hukum Islam Schatz menjelaskan bahwa konsep hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah teknis dalam tataran hukum positif. Sedangkan menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari fikih, syariah, dan sejarah dari keduanya. Pendapat ini senada dengan pendapat Juhaya S. Praja. Istilah fikih memiliki makna yang luas mengenai hukum Islam, yaitu dalam masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berarti agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Perkembangan fikih. Pengertian fikih tadi masih digunakan pada abad kedua Hijriah. Definisi fikih menurut Abu Hanifah mendefinisikan bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Kemudian menurut Abdul Karim Zaidan, fikih juga mencakup tentang hukum-hukum i'tidaiyah seperti kewajiban beriman kepada Allah, hukum-hukum perasaan atau akhlak, seperti kewajiban untuk jujur dan lain-lain. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli ushul fikih dan fikih atau fuqaha. Menurut batasan para ulama ushul fikih seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syairazi dalam Al-Lumah, fikih adalah al-ilmu bil ahlami syar'iyatil amaliyatil bil istidlal, yang berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang digali dengan jalan ijtihad. Menurut fuqaha, ada 2 definisi mengenai fikih, yaitu yang pertama, fikih adalah memelihara masalah hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil dalam Al-Quran dan Sunnah, serta disimpulkan dari keduanya. Kemudian yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Perbedaan fikih dengan syariat menurut Umar Sulaiman ada 5, yaitu yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan khususnya ditujukan pada manusia keseluruhan. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keseharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang terakhir, hukum syariat kebenarannya itu mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah karena itu berasal dari manusia. Pembahasan berikutnya yaitu dimensi pembahasan fikih. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ada 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam
sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Dimensi yang kedua yaitu berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Pendapat dari Juhaya S. Praja ini senada dengan pendapat Rahmat Jatniko yang mengungkapkan pembicaraan syariat Islam mencakup ruang lingkup yang bersifat menyeluruh, baik berdimensi nilai-nilai ilahi, nilai-nilai robani, dan nilai-nilai insani. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah atau fikih, dan akhlak atau tasawuf. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat tadi, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariat. Karena itu, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansional dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Fikih cenderung sebagai konsep fungsional, akan tetapi dalam perkembangan fikih dapat dipahami kalangan ushuliyyin sebagai hukum praktis hasil dari ijtihad. Dari pembahasan tadi, tampak pemikiran Skatz jauh dari dimensi teologis, bersifat yudisial semata dan berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah. Menurut Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan bahwa hukum memiliki 9 arti, yaitu yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan, yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran kenyataan, yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma, yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis, yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat, yang keenam, hukum dalam arti petugas, yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan, yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak, kemudian yang terakhir, yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Maka secara bahasa pemikiran Skatz mengalami dinamika, tetapi secara substansional hukum Islam di mata Skatz harus memiliki sifat teknis dan formal. Selain itu, Skatz berpikir praktis tanpa memasukkan unsur teologi sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Dan Skatz tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih. Pembahasan yang kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Skatz berpendapat hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Sumber hukum merupakan persoalan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Para ahli hukum Islam melihat prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dan arti diaplikasikannya prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul. Carlson mengungkapkan bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan hukum, melainkan sesuatu atau bahkan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk menaati hukum Tuhan yang lebih dahulu diwahyukan atau dapat ditemukan. Bahkan, salah besar mengabaikan pengaruh Al-Quran dalam penciptaan sebagai perundang-undangan Islam. Berbeda dengan Skatz, justru mencatat bahwa Al-Quran hanya sebatas kitab hukum, yang berarti sumber hukum Islam sejak
masa Nabi merupakan Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam. Scott juga menyimpulkan bahwa tradisi dari Nabi tidak ada sama sekali sampai pertengahan abad kedua Hijriah. Bahkan kebiasaan atau sunnah sebelum waktu itu tidak dipandang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi seperti sunnah masyarakat. Dengan berbagai perbedaan ini, mereka sampai pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Secara umum, bahwa adat atau tradisi yang ditetapkan oleh hadis Nabi dapat dihubungkan dengan hadis dan sunnah, dan dapat pula dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi. Hal ini didasari pada teori umum hadis, yakni apapun yang dikatakan, diperbuat, atau disetujui oleh Nabi akan membentuk apa yang dikenal dengan sebutan sunnah. Pembahasan berikutnya adalah perbedaan pengertian sunnah menurut Scott dan Fazlur Rahman. Sunnah menurut pemikiran Scott, yaitu pandangan Scott, konsep sunnah muncul relatif terkemudian. Scott menegaskan hadis dogmatis belum terwujud pada masa ditulisnya karangan-karangan dogmatis. Secara umum, pemikiran Scott tentang sunnah Nabi adalah tradisi normatif atau tradisi yang hidup atau juga peristiwa aktual masyarakat. Scott memfokuskan analisis kritiknya terhadap hadis-hadis hukum daripada hadis secara keseluruhan. Dari semua penjelasan dapat dipahami bahwa hukum Islam, dalam pandangan Scott, bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi insaniyah atau hukum praktis semata. Kemudian sunnah menurut pemikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Rahman menolak pendapat Scott yang mengatakan bahwa tidak ada hadis dogmatis jenis apapun. Pandangan Rahman, definisi sunnah menurut Scott dapat menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri. Definisi ini diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yakni perilaku normatif. Di situ pihak dan praktik yang hidup serta aktual di pihak lain. Kemudian Rahman memberi solusi bahwa yang paling penting dari sunnah adalah pengertian sunnah yang luas sebagaimana tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam awal. Tidaklah menyalahi keberadaan riwayat atau tradisi verbal, tidak laku Nabi sejak masa Islam yang paling awal. Rahman memberikan titik terang bahwa sunnah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu ikatan yang mengikat. Bentuk hukum Islam pada masa Nabi, masa sahabat, dan masa Umayyah. Pada masa Nabi, teori ini dikemukakan oleh Surjono Sukanto yang memiliki 3 asas, yaitu yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Berdasarkan 3 teori tersebut, ketiga asas terwujud pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat seperti dalam Al-Quran dan hadis. Berarti hukum sudah terbentuk secara teknis. Kemudian, hukum dalam Al-Quran dibedakan menjadi 2, yaitu muamalah dan ibadah. Bentuk hukum lain yaitu pembagian harta pusaka seperti yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam. Dari fakta sejarah tentang pembagian harta pusaka itu, tampak bahwa pada masa Nabi bentuk-bentuk hukum Islam secara normatif atau teknis telah terwujud. Meskipun demikian, diakui ada orisinal dari aturan Quran dan ada modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Kemudian pada masa sahabat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Scott beranggapan bahwa ketiga aliran yang muncul pada masa sahabat yaitu Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah tidak menghasilkan hukum sama sekali. Kemudian yang ketiga aliran ini pada awalnya merupakan aliran politik karena sumber ikhtilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Mu'tazilah dan Khawarij berubah menjadi aliran kalam, sedangkan Syiah memperkuat aliran politik dengan doktrin-doktrin dan ajaran-ajarannya.
Namun, realitas menunjukkan bahwa dari ketiga aliran tersebut, lahirnya hukum-hukum Islam terlepas dari berbagai motivasi yang melatar belakangi. Yang terakhir pada masa Umayyah, berdasarkan uraian pada masa Nabi dan masa sahabat, tampaknya bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Skats. Hal ini terbukti bahwa Skats hanya membuat informasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dari praktik-praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat, maupun praktik administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum pidana, dan yang lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan ada 4 pendekatan dalam dimensi uluhiyah dalam hukum Islam, yaitu pendekatan filsafat, pendekatan teologis, pendekatan sejarah, dan juga pendekatan ilmu-ilmu sosial. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan teologi. Pendekatan ini bukan hanya tentang bagaimana berbicara dengan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang baik dan mencari definisi yang seimbang dari suatu kejadian. Perlunya pendekatan teologi dalam meneliti hukum Islam sebab memiliki prinsip dan fungsi hukum. Menurut Cik Hasan yaitu, hukum Islam dibangun atas dasar tauhidullah. Dengan prinsip tersebut, hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi transformasi, keyakinan pada kekuasaan dan kehendak irodah. Prinsip ini adalah dasar dan landasan hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan, al-amr, dan yang dilarang atau an-nahi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinterpretasikan ke dalam pranata sosial yang tersedia atau menjadi cikal bakal pranata sosial yang baru. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi mengikat. Fungsi mengikat manakala dilakukan transaksi atau al-uqud di antara manusia baik dalam individu dan masyarakat termasuk yang berkenaan dengan hak-hak kebendaan atau al-madaniyah. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi memaksa. Fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat. Dalam hal ini, penyelenggara kekuasaan yudisial atau al-wilayah al-khodaiyah dan aparatur negara dalam bentuk keputusan pengadilan atau al-khodo. Kemudian, pendekatan filsafat dan sejarah. Pendekatan filsafat disebut juga filsafat hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, tugas utama filsafat adalah tugas kritis, tugas konstruktif. Objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah hukum Islam. Kemudian kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Kemudian pendekatan sejarah. Pada dasarnya metode sejarah masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir. Mazhab ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan tempat hukum tersebut timbul. Hukum Islam merupakan perwujudan dan kesadaran hukum masyarakat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.